Perkenalkan, perkenalkan saya Nila Azumi dengan 2021 Sorry Nurul, 2019. kamunya nggak kelihatan. Oke, ya sudah. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Dampak Hilirisasi Nikel terhadap Lingkungan dan Sosial Studi Kasus Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Bapak Pembimbing, Bapak Ibu Julian, selanjutnya Ibu Helga Yohanes Matupang selaku dosen pembimbing satu dan Ibu Stefanus Mawira Sinambela selaku penguji dua dan Bu Rahma selaku Kaprodi dan Bu Rida selaku moderator. Baiklah, kami masuk ke eh, presentasi. Yang pertama ada di latar belakang. Latar belakang, nikel merupakan sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat. Pemerintah Indonesia melakukan hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Hilirisasi memiliki pengertian yaitu pengolahan bahan mentah menjadi barang siap pakai atau barang jadi yang memiliki nilai tambah nilai tambah sehingga bisa meningkatkan perekonomian di Indonesia. Hilirisasi nikel yang dilakukan di Sulawesi Tengah memberikan dampak buruk terhadap lingkungan dan sosial di Sulawesi Tengah. Latar belakang kenapa hilirisasi nikel ini dilakukan yaitu untuk meningkatkan nilai tambah dari nikel karena sebelumnya nikel mentah Indonesia diekspor ke luar negeri dengan nilai yang rendah karena bahan mentah. Selanjutnya di rumusan masalah, yang pertama ada bagaimana dampak hilirisasi nikel terhadap lingkungan dan sosial di Sulawesi Tengah. Yang kedua, apa upaya pemerintah Indonesia mengatasi masalah lingkungan dan sosial akibat dari hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu yang pertama untuk menjelaskan pengaruh dampak hilirisasi nikel terhadap lingkungan dan sosial di Sulawesi Tengah. Yang kedua, untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah lingkungan dan sosial akibat dari hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah. Yang ketiga, untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat luas mengenai dampak dari hilirisasi nikel. Anaknya Yang sama keempat, siapa sih? sebagai referensi untuk pembaca dalam mempelajari isu lingkungan dan sosial. Bentar lagi tamat. Selanjutnya, teori dan konsep. Teori dan konsep yang saya gunakan, yang pertama ada teori Green Theory, yaitu menurut Ronald Engelhardt yang dikutip dari penelitiannya pada level nasional, kehadiran Green Theory merupakan fenomena pasca materialisme yang berpendapat bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi tidak dapat lepas dari adanya faktor dan perubahan dalam masyarakat pada era industri. Grand Theory memandang bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi itu disebabkan oleh adanya aktivitas industri yang dilakukan oleh manusia, sehingga diperlukannya eh, keseimbangan dalam melakukan eh, pengolahan dari sumber daya alam. Lalu ada konsep kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan alat untuk mencapai tujuan publik, bukan tujuan per orang. Kesalahan yang terjadi dalam lingkup masyarakat. Kebijakan publik merupakan alat politik yang diciptakan dalam sistem politik demokratis yang seharusnya terus mengalami perkembangan dalam menentukan kebijakan. Kebijakan publik saya masukkan di sini karena dalam hilirisasi merupakan suatu bagian dari kebijakan publik. Selanjutnya ada konsep energi berkeadilan, yaitu energi yang dikaitkan dengan masalah lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mencapai konsep energi berkeadilan yang tidak merusak lingkungan, sehingga dalam pengelolaan sumber energi selalu mengikuti aturan yang berlaku.
Energi berkeadilan menunjukkan bahwa sumber daya alam harus digunakan dengan sesuai amanat konstitusi, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, yakni energi harus digunakan untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara. Selain itu, energi berkeadilan memiliki tujuan bagaimana sumber daya alam digunakan tanpa merusak lingkungan, sehingga tetap terjadi energi berkeadilan. Selanjutnya, energi berkelanjutan. Energi berkelanjutan ini merupakan sumber energi yang bisa dimanfaatkan terus-menerus yang tersedia di alam. Energi berkelanjutan dapat digunakan secara bebas tanpa takut ketersediaannya habis. Energi berkelanjutan merupakan energi yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama dari dampak aktivis pertambangan nikel bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Studi PT Baula Petra Buana, karya Astuti Eni, Muhammad Nasir, dan Fatur Rahman Al-Putra Sudirman yang diterbitkan pada Juli 2022. Yang kedua ada pengaruh industri pertambangan nikel terhadap kondisi lingkungan maritim di Kabupaten Morowali, karya Nur Hayati Syarifuddin yang diterbitkan pada Desember 2022. Yang ketiga ada strategi hilirisasi di Indonesia dalam menghadapi kebijakan larangan ekspor biji nikel terhadap tingkat pengangguran dan cadangan devisa negara, karya Muhammad Arif Dedi, Agus Adrianto, dan R. Joko Andreas yang diterbitkan pada Juli 2023. Selanjutnya masuk di bagian bab 2, yaitu gambaran umum kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia. Yang pertama masuk kepada sejarah. Sejarah perkembangan industri pertambangan di Indonesia bermula dari masa kolonialisme Belanda. Eksploitasi pertambangan di Indonesia lalu dari adanya kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia, Uni Eropa menggugat Indonesia karena dianggap mengancam industri baja di Uni Eropa. Dalam gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia ke WTO, Indonesia secara teknis kalah dalam sengketa nikel ini karena dianggap mengancam industri. Selain itu, Indonesia dikenakan denda ke Uni Eropa. Selanjutnya, dari gugatan Uni Eropa ke WTO, Indonesia mengajukan banding namun ditolak oleh WTO. Berdasarkan hasil tersebut, kasus sengketa Indonesia dengan Uni Eropa, Indonesia kalah dalam menentang gugatan tersebut. Beberapa undang-undang tentang mineral dan batu bara, antara lain yang pertama adalah dasar hukum implementasi industri hilirisasi nikel di Indonesia. Hilirisasi menjadi strategi untuk meningkatkan nilai tambah pada komoditas yang dimiliki oleh suatu negara. Dampak dari nilai tambah ini dapat dirasakan dalam bentuk peningkatan keuntungan bagi produsen dan peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat. Implementasi hilirisasi nikel ini bisa dilihat dari industri Morowali Industri Apak, yaitu merupakan perusahaan industri nikel di Sulawesi Tengah. Keberadaan INIP ini telah hadir sejak tahun 2015. Hilirisasi nikel yang dilakukan oleh IF ini masih menggunakan energi batu bara yang tidak ramah lingkungan, sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang terjangkit penyakit pernapasan dan penyakit kulit. Selanjutnya, bab 3, hilirisasi nikel dalam setengah memberikan dampak negatif ke lingkungan. Yang pertama yaitu mengancam ekosistem laut dan merusak sumber daya perikanan. Pembuangan limbah ke laut ini telah Lalu ada yang kedua, merusak terumbu karang. Yang ketiga, merusak hutan primer. Yang keempat, krisis air bersih. Yang kelima, banjir. Lalu dampak yang ditimbulkan dari hilirisasi nikel ke dampak sosial, yaitu yang pertama, memunculkan
penyakit eh, saluran pernapasan dan penyakit kulit. Yang kedua, meningkatkan praktik perampasan tanah dan ketimpangan ekonomi. Yang ketiga, kehilangan sumber pencaharian yaitu bagi nelayan dan petani. Lalu masuk ke bab 4, upaya pemerintah dalam mengatasi kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang terjadi akibat hilirisasi nikel. Yang pertama, melakukan restorasi terhadap lingkungan akibat hilirisasi nikel, yaitu memperbaiki lingkungan. Yang kedua, ada melakukan pengolahan limbah secara efisien, yaitu dengan membangun bendungan limbah. Lalu yang ketiga, ada regulasi yang ketat, yaitu pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang reklamasi bekas penggalian tambang yang dimana undang-undang ini mencakup standar keamanan lingkungan dan kesehatan yang tinggi serta sanksi yang tegas untuk para pelanggar. Lalu yang keempat, melakukan kolaborasi dengan pihak yang berkepentingan, salah satunya dengan organisasi WALHI, yaitu organisasi lingkungan. Lalu ada dengan Climate Internasional, lalu dengan pemerintah daerah dengan PT Indonesia Morowali Industrial Park. Dan yang kelima, melakukan pemberian uang kompensasi kepada masyarakat yang terdampak. Kesimpulan, hilirisasi nikel ini merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan nilai nikel yang tinggi, yaitu dengan menciptakan, yaitu dengan membuat barang mentah menjadi barang jadi atau barang siap pakai. Namun, hilirisasi nikel ini berdampak buruk terhadap lingkungan dan sosial yang ada di Sulawesi Tengah. Baik, saya tutup presentasinya. Sekian terima kasih. Saya serahkan kepada Bu Lida. Baik, terima kasih Nurul. Kita ke penguji satu. Saya persilahkan untuk ke Bu Stefani memberikan kritik dan saran untuk skripsi si Nurul. Terima kasih. Itu laptopnya dimatiin suaranya di laptop enggak dari laptopnya. Oke, ya Nurul, ini dari tadi saya langsung ya. Dari tadi saya lihat mencari-cari, ya namanya penguji ya, sih nyari-nyari kesalahan, tapi kayaknya nggak ditemukan. Jadi selamat sekali lagi dari yang sudah tadi. Ini salah satu yang terbaik saya rasa dari segi penulisan, isi, konsep, teori semua sesuai. Saya hanya ingin menguji pemahaman kamu aja tanpa melihat ini catatan nanti ya. Kira-kira apa sebaiknya yang bukan sebaiknya. Apakah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan melakukan hilirisasi ini menurut pendapat kamu sudah baik untuk kemajuan perekonomian Indonesia? Yang pertama, yang kedua, apakah dampak dari hilirisasi ini nantinya makin memperluas kerusakan lingkungan? Ya, sebenarnya saya kalau dari hasil saya kan hilirisasi lingkungan ini berbeda dengan kalau itu ekspor dari sekolah lalu Nurul, sorry, suaranya bisa ini nggak ya? Di kita nggak kedengeran jawaban kamu. ekonominya belum ada, tapi kerusakan lingkungannya sudah. Suaranya. Jadi tadi disimpulkan dampak ekonomi belum ada, tapi justru dampak lingkungan dan sosial ke masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. boleh disebutkan apa tadi? Dampaknya yang di lingkungan ada merusak ekosistem laut, merusak terumbu karang, lalu ada deforestasi lahan karena kan Prof, dia waktu untuk melakukan industri mereka menebang pohon.
gitu. Jadi itu terus terjadi banjir. Lalu ada eh, eh, Oke, dengan adanya deforestasi, banjir dan sebagainya, dampaknya ke masyarakat apa? Apa yang terganggu? itu dari pencarian petani dan nelayan perahu. Jadi karena kerusakan dari eh, di ekosistem laut, jadi mereka susah mencari ikan karena biasanya dengan mencari yang di sini mereka harus mencari di tempat yang lebih jauh gitu. Karena ikan-ikan di situ udah tercemar bahkan udah mati. Oke, udah itu aja dari saya, Bu Lida. Selamat ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Stefani selaku penguji satu. Saya persilakan untuk Ibu Helga memberikan kritik dan sarannya. Oke, halo Nurul. Nggak dijawab saya nih, saya bilang halo Nurul. Oke, ya Nurul saya ada beberapa kritik ya. Memang secara substansi Nurul tuh ya lumayan bagus, tapi ini ada kritik soal penulisan ya, penulisan skripsi di mana di awal tuh di bagian daftar pustaka Nurul huruf-hurufnya itu masih beda-beda. Kita sepakati kemarin pakai font apa? Apa, Bu? Font Times New Roman. Times New Roman. Coba kamu lihat di Iya. daftar pustakamu. Sorry, bukan daftar pustaka, daftar isi. Oh, Ya, itu masih beda-beda hurufnya. Itu jadi masukan. Terus juga untuk tabel Nurul, saya lihat ada beberapa ketidakkonsistenan dari kamu. Ada yang tabel sumbernya itu di bawah, ada yang di samping. Ya, kita sepakati nulis sumber tuh di mana? di bawah. Iya, jadi nanti diperbaiki yang tulisannya di samping. Nanti kamu bisa cek ya. Ya, selanjutnya itu jarak paragraf itu konsisten. Kamu pakai berapa ketukan spasi ketika memulai satu paragraf? Pakai Satu tab, pakai ketukan spasi atau apa? pakai tab. Nah, ya. Jadi kalau semuanya satu tab, itu di bawahnya juga ikut satu tab. Nah, punya Nurul tuh masih banyak yang beda-beda ya jaraknya. Nah, selanjutnya dari subbab, satu subbab ke subbab yang lain, itu tolong dikasih satu kali enter. Jangan misalnya dari satu, misalnya 1.1 ke 1.2 itu kamu sambung semua. Harus ada pemisah antara 1.1 untuk lanjut ke 1.2. Ada satu kali enter ya, ada jaraknya. Oke, itu banyak sekali tidak tidak ini ya, tidak ada pemisahnya seperti itu. Terus kerangka teori dibuat per poin teorinya. Karena yang konsep kamu buat per poin berarti kerangka teori juga, ya, seperti itu. Oke. Eh, Selanjutnya di bab 5 itu tulisannya bukan penutup ya, tapi kesimpulan dan saran. Oke, nanti kamu sesuaikan dengan di sistematika. Sistematika itu yang di 1.7, yang bab 5 itu harusnya tulisannya kesimpulan dan saran. Dan nanti di bab 5 kamu yang tulisan penutup tuh diganti kesimpulan dan saran. Oke, selanjutnya saya melihat juga ada paragraf yang narasinya satu paragraf tuh banyak sekali, ada yang sedikit sekali. Jadi tolong konsisten ya. Jangan kita itu kayak kaget gitu loh. Ini kok cuma 3 kalimat di satu paragraf ini. Terus di bawahnya itu ada 10 kalimat gitu. Jadi ada apa ya? Tidak proporsional antara paragraf satu dan paragraf lainnya. Selanjutnya, daftar pustaka itu tidak pakai gelar ya Nurul. Kamu masih nulis ada profesor, doktor, itu dihapus semua. Ya. Iya, Bu. Selanjutnya, jangan buat sumbernya itu website artikel, tapi artikel online aja. Kan kita nggak boleh ya pakai tulisan campur-campur gitu ya. Misalnya kamu kan nulis kategorinya buku, jurnal gitu, terus tiba-tiba kamu masukin website artikel gitu. Padahal ya cukup aja artikel online. Lihat aja buku pedoman, ya. Iya. Oke. Penomoran halaman tolong konsisten. Kamu buat penomoran halamanmu di mana? Yang kamu tahu? Di atas, Bu.
Di atas Sebelah sebelah kanan. kanan kan? Iya. Tapi saya menemukan ada yang di tengah di bawah. Iya, Ya. benar. Nah, jadi tolong konsisten, kamu mau pakai di tengah di bawah atau di kanan atas. Iya, benar. Ya. Sama yang terakhir itu deskripsi gambar-gambarmu tolong dirapikan karena masih berantakan. Saya melihat di halaman 51 itu deskripsi gambar kamu benar-benar yang kayak ini gambarnya nih di paling kiri. Terus tulisannya ikut ke kiri. Harusnya di tengah aja semua Nurul, biar proporsional dia. Ya, antara Iya, benar. tulisan deskripsi gambar, misalnya namanya gambar apa, misalnya gambar eh, produk nikel yang diekspor atau apa gitu. Terus di bawahnya sumber. Itu nggak perlu ini ya, maksudnya kok beda-beda gitu hurufnya dan tulisannya. Saya juga tadi ngelihat jadi kurang rapi gitu. Padahal udah lengkap, ada gambarnya, nama gambarnya dan ada sumbernya. Tapi karena penulisan dan peletakannya kurang tepat, jadi kurang elok dilihatnya. Ya. Nah, lalu oh ya satu lagi untuk penulisan ini, misalnya kamu menyingkat yang namanya instansi kan kamu ada buat BPS ya, Badan Pusat Statistik. Iya, Nah, benar. saya melihat tulisan B besar, P kecil, S kecil. Harusnya kan ya itu besar semua kan karena itu akronim dari Badan Pusat Statistik. Ya, jadi itu tolong diperhatikan, jangan karena pakai Mendeley terus semuanya ini ya udah ngikut Mendeley aja, tetap ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti singkatan-singkatan. Itu saja dari saya Nurul. Ya, karena saya kan lebih ke teknis ya. Tapi secara konten kamu sudah cukup baik, kamu elaborasi hanya di inilah penulisan-penulisan. Ya, ya dari saya kembalikan ke Bu Rida. Baik, terima kasih ke Bu Helga. Selanjutnya kita ke pembimbing Pak Ibnu. Saya persilahkan Pak memberikan komentar dan sarannya. Assalamualaikum, Nurul. Misalnya, Pak. Ya, apa ya? Nurul adalah salah satu contoh mahasiswa yang konsisten bimbingan dengan saya gitu loh. Jadi kalau memang tak ada secara substansi, tak ada kritik dari penguji pantas lah ya. Memang dia sangat rajin bimbingan gitu loh. Seminggu sekali gitu. Kemudian ya dia kayaknya dia yang sangat mengganggu saya gitu ya. Sehingga rutin mengganggu waktu saya gitu. Saya senang. Kita 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 kalau nggak bisa kita rajin gitu ya, jangan malas. Udah nggak bisa, malas buat lagi, kacau gitu. Saya termasuk orang yang nggak pintar dalam kuliah, cuma saya rajin gitu. Alhamdulillah bisa gitu. Jadi itu kuncinya. Dan alhamdulillah kamu termasuk yang orang yang berhasil secara baik-baik. Kalau mau bimbingan rajin-rajin, saya kira kita menemukan jalan buntu sendiri gitu. Kita bisa menabrak secara masalah yang ada. Kita bisa mencari solusinya secara bersama-sama gitu. Nah itu bagaimana salah seorang yang mampu berjuang gitu ya, mencapai apa yang diharapkan gitu. Dan itu memang tak mudah gitu ya. Dan ya maksud mau harap maklum lah bagi teman-teman yang lain mungkin ya nggak tahu ya kenapa mereka secuek itu dengan gelar mereka, dengan perjuangan mereka sendiri gitu. Saya nggak tahu apa motivasi mereka secuek itu untuk tak mau bimbingan ya. Nah itu dari saya, Nurul. Cuma nanti masukan saya kayaknya kemarin revisi tentang benang merah antara kebijakan publik, antara perusahaan lingkungan, apa gitu. Nah itu di kesimpulan kayaknya benang merahnya belum belum saya lihat gitu ya. Mungkin bisa ditambah lagi ke depan. Apa benang merah secara teori dan konsep kamu itu apa gitu. Dalam argumentasi kamu seperti apa gitu. Dia belum terlihat. Yang mungkin udah saya kasih revisi, cuman nggak kamu tambahkan terlupa saya nggak tahu. Itu nanti kita sempurnakan lagi, kita lengkapi lagi bahasannya. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Selamat ya. Baik, terima kasih kepada Pak Ibnu. Untuk Nurul, silakan ditutup sidangnya. Baik, terima kasih kepada presiden yang telah hadir. Saya tutup presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi